Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pelajaran tafsir surah Yunus yang terakhir kita bicarakan adalah ayat ke-50 ya. Kemudian berikutnya adalah ayat 51 dan seterusnya. Kita lihat penjelasan atau tafsir dari ayat 51 yang tempo hari sudah dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada mulai dari ayat 51 ya, pada ayat 51 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-an wa qad kuntum bihi tastajilun. Boleh juga dibaca langsung. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihil ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Summa qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuld hal tujzauna illa ma bima kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Jadi pada ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah sebelumnya Allah berbicara tentang kelakuan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yang minta kepada Nabi kita untuk disegerakan datangnya azab. Kalau memang benar ada azab bagi orang yang tidak percaya kepada Nabi atau tidak percaya kepada Al-Quran, mereka minta segera datangkan sekarang aja Muhammad. Apa betul itu? Terus Allah menyuruh Nabi mengatakan setelah ayat 50 kemarin itu ya, asumma apakah kemudian idza ma waqa'a ketika apa yang kalian minta disegerakan itu waqa'a terjadi amantum bih kalian beriman kepadanya al-ana sekarang juga. Apakah ketika adab itu datang sekarang juga kemudian kalian baru mau beriman kepadanya? Begitu maksudnya. Seperti terjemah Kementerian Agama RI ini ayat 51 yang kemarin sudah sama-sama kita lihat ya. Ini sebagai perbandingan supaya saudara terbiasa dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesianya ya. Kemudian apakah setelah azab itu terjadi kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Tuh. Al-an sekarangkah gitu baru kamu mau percaya kalau azab itu sudah terjadi? Wa qad kuntum bihi tastajilun. Padahal sungguh adalah kalian kepadanya sebelumnya kalian minta disegerakan. Itu di sini terjemahnya
padahal sebelumnya kamu selalu minta agar disegerakan. Ini kata Imam Al-Baghawi dalam menjelaskan ayat ini sama seperti kurang lebih dengan terjemah tadi begini ini. Kila dikatakan oleh sebagian ulama, para mufassir, para ahli tafsir, maknanya mana ayat tersebut di atas, asumma gitu perkataannya kan, apakah kemudian, itu kalau terjemahnya begitu, terjemah harfiahnya, terjemah letterleknya. Itu kan isim termasuk kata tanya ya, huruf istifham. Kalau dalam i'rabnya tuh disebut di sini ini ya. Ini loh. Al-hamzah ini namanya huruf hamzah. Al-hamzatu hamzah di sini lil istifham, untuk atau berfungsi sebagai kata tanya. Wa thumma, dan kata thumma ini biasa disebut atifah, huruf atof. Huruf istifham, thumma huruf atof. Artinya apakah, summa artinya kemudian. Apakah kemudian, idza ini huruf juga tapi dzaraf. Ya, huruf dzaraf, yaitu dzaraf di sini berfungsi sebagai syarat. Sedangkan ma ini adalah ma zaidah. Waqa'a ini fi'il madi yang fa'ilnya mustatir. Nah, sudah, kita kembali ke sini ya. Tetapi walaupun ini dikatakan dalam segi bahasa ini adalah huruf, ini juga huruf, tapi makna ayat ini, fungsi dari atsumma di sini maknanya itu bukan apakah kemudian, bukan begitu. Tapi ahunalika gitu, apakah di sana, atau ahina idzin itu, apakah di saat itu. Jadi kata sebagian ulama ahli tafsir, walaisa biharfi atfin, dan summa itu bukan huruf atof. Di sini fungsinya tidak sebagai huruf atof, tapi punya makna. Maknanya yaitu apakah di hari itu, summa apakah di saat itu, idza ma waqa'a ketika adab itu benar-benar sudah terjadi. Idza ma waqa'a yaitu idza ma waqa'a yaitu nazalal adab, ketika adab itu telah turun, amantum bih kalian beriman kepadanya. Maksudnya baru kalian beriman billah kepada Allah fi waqtil azab, di saat azab itu turun. Apakah kalian beriman kepada Allah ketika waktu azab itu sudah terjadi? Yani waktu yang disebut dalam tafsir ini waktu datangnya azab sebagai waqtil ya'si, waktu yang sudah putus asa. Di saat yang sudah putus asa, sudah enggak ada jalan lain, baru mau percaya, mau beriman. Apakah kalian itu maunya beriman terus di saat seperti itu? Maunya percaya kepada ancaman Allah dalam Al-Quran bahwa azab itu akan menimpa kepada orang yang mendustakan Al-Quran itu setelah azab itu turun? Sama, pertanyaan ini sama kepada para pasien dari seorang dokter. Apa kamu baru percaya bahwa kalau kamu melanggar ancaman, kalau kamu makan daging kambing, atau kamu makan pedas-pedas, atau kamu makan kacang, nanti ambeinmu baru kumat lagi, kamu baru mau percaya kalau sudah terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ayat yang sedang kita bicarakan ini berbicara tentang persoalan yang pasti terjadi, tapi terjadinya di waktu yang akan datang.
Yaitu ketika orang-orang kafir dulu, atau mungkin saat ini juga masih ada orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran, terus menantang-nantang. Kalau memang benar Al-Quran ini, bahwa orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran itu akan kena azab, sekarang aja kami minta buktinya. Berani kemudian ada yang merobek-robek Al-Quran, ada yang menginjak Al-Quran, ada yang mengencingi Al-Quran. Nantang itu, sama itu. Ya ternyata kena azab, betul. Nah, kita diperingatkan dengan ayat ini, amantum bihi, kalian beriman kepadanya, ay billah fi waqtil ya's. Ya, ini menurut tafsir, sebagian tafsir. Wakilah, dan dikatakan dalam tafsir lain, kata Imam Al-Baghawi, amantum bihi, apakah kalian baru percaya kepada Allah atau kepada Al-Quran, ay saddaq atau ay saddaqtum bil azab, baru kalian membenarkan terhadap azab waqta nuzulihi, di waktu turunnya azab. Apakah kalian baru mau beriman kepada Allah ketika azab sudah turun? Apakah kalian baru percaya kepada nasihat dokter ketika sudah terlanjur kena apa yang diperingatkan oleh dokter tadi? Apakah begitu? Kalau itu yang terjadi, al-an, sekarang ini juga, ini di sini kata-kata al-an ini ada kalimat yang fihi idmar. Di dalam kalimat ini ada sesuatu yang tersembunyi. Bunyinya cuma al-an, apakah sekarangkah, itu maksudnya yuqalu lakum, dikatakan kepada kalian, al-anatu minun, apakah sekarang kalian baru percaya, hina waqa'al azab, ketika telah turun, telah terjadi azab. Wa qad kuntum bihi tastajilun, padahal sungguh kalian dulu kepadanya kalian minta disegerakan. Dulu kalian minta disegerakan datangnya azab. Apakah kalian baru percaya kepada Al-Quran ini, kepada Allah, ya kepada Allah itu setelah azab itu turun? Ini kata Ibnu Katsir, kalau kata Imam Al-Baghawi, ini maknanya tuh omongan mereka itu takdziban, dalam rangka mendustakan Al-Quran, wastihzaan, dan dalam rangka mengolok-olok. Jadi mereka bukan mau beriman, tapi memang mengolok-olok, ngece kalau bahasa Solonya, bahasa Jawa itu ngece, ya mengolok-olok gitu. Makanya Ibnu Katsir menjelaskannya begini, asumma idza ma waqa'a amantum bih, apakah kemudian ketika ketika dia itu telah terjadi kalian beriman kepadanya, yakni annahum, bahwasanya mereka idza ja'ahumul hadab, ketika telah datang kepada mereka adab, qalu, mereka berkata, baru mau beriman. Yang dalam surat lain yang sering dibaca di hari Jumat oleh Pak Iris, ya, ada ayat yang berbunyi begini, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini terjadinya di akhirat nanti. Ya, terjadinya di akhirat nanti ketika mereka sudah betul-betul melihat azab yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menampung mereka, tempat azab Allah dilangsungkan kepada mereka, itu neraka. Mereka berkata begini ketika sudah melihat neraka, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, abasarna, kami sekarang sudah melihat dengan mata kepala kami bahwa betul-betul neraka itu ada, wasami'na, dan kami sudah mendengar, sekarang kami baru benar-benar mendengar bahwa Al-Quran itu memang benar adanya. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal sholihah, kami akan beramal soleh. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat surat As-Sajdah ayat 12 ini menerangkan kepada kita penyesalan manusia-manusia yang kafir kepada Allah, kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nanti akan terjadi. Mereka akan minta dikembalikan ke dunia. Lalu mereka bilang, inna muqinun, sesungguhnya kami ini sekarang adalah orang-orang yang yakin. Loh, kalau kamu baru yakin kepada Al-Quran ketika sudah sampai di akhirat, minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, udah terlambat, dunianya sudah hancur kok.
mau kembali lagi ke dunia. Dunia mana? Duniamu udah hancur. Dunia bisnismu hancur. Dunia keluargamu hancur. Dunia apa saja, dunia seni hancur, dunia film hancur, dunia kan dunia banyak macam-macam. Ada dunia seni, dunia musik. Nah, kembali ke sini ya. Saudara sekalian, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran nanti di hari kiamat mereka kepingin dikembalikan ke dunia seperti yang disebut dalam surat As-Sajdah ini. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Banyak manusia nanti di akhirat kepingin dikembalikan ke dunia hanya untuk beramal soleh. Nah, kita setiap hari beramal soleh. Kita sibukkan diri mencari ilmu, kemudian kita amalkan. Dah, nggak usah sibuk orang lain. Orang lain biar aja beramal dengan amalan mereka, sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Nggak ada urusan kita dengan mereka. Kita berbeda pendapat, boleh. Oh, para sahabat berbeda pendapat juga kok. Para ulama itu sampai ada 4 mazhab, itu karena perbedaan pendapat. Nah, kita memilih pendapat mengikuti Allah dan Rasulnya. Kita boleh ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hambali, ikut mazhab Maliki, Hanafi. Boleh-boleh saja pada persoalan-persoalan yang dalam Al-Quran dan hadisnya belum pasti, belum jelas. Kalau Al-Quran sudah jelas, hadisnya sudah jelas, kita ikuti itu aja. Nah, mana sholat jamak motor, itu yang ada dalam hadis Nabi aja udah. Adapun mazhab Syafi'i mengenai jamak motor berbeda dengan mazhab Hambali, udah biarin aja. Kita beramal juga pakai patokan kok. Ya, jadi begitu. Makanya saudara-saudara, ngaji harus sungguh-sungguh supaya kita pahamnya juga sungguh-sungguh. Gitu loh. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Adapun nanti berbeda hasilnya, biarin aja. Memang perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Perbedaan itu nanti di hari kiamat akan dipersoalkan lagi. Sampai pada masalah fikih pun akan dipersoalkan lagi di akhirat nanti. Itu. Ya, bahwa Allah akan memutuskan segala perkara yang diberikan manusia itu di hari kiamat nanti. Jadi semua hal termasuk masalah fikih itu. Amal-amalan itu, amal-amalan di antara muslimin yang berbeda-beda itu. Nanti di hari kiamat akan dipersoalkan lagi oleh Allah dan ditunjukkan mana yang benar. Kalau kita mengikuti ulama, kebetulan kita salah, masih dapat pahala, pahalanya 1. Itu ijtihad ulama yang ternyata salah. Kita mengikuti ijtihadnya Imam Ahmad. Misalnya kita mengikuti mazhab Hambali, ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i itu. Ternyata itu salah, yang benar mazhab Syafi'i misalnya. Yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Dah. Yang tidak dapat pahala, yang tidak mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama warasatul anbiya. Nah, kembali ke sini saudara sekalian. Ayat ini kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga sudah berfirman dalam ayat ini, dalam surat apa ini? Surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 84 sampai 85. Tapi ayatnya panjang. Jadi kita akan bacakan ini besok pagi insya Allah ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.